Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ayuhal muslimun, usikum wa nafsi fi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul bersama, duduk bersimpuh di atas tanah lapang, dinaungi langit yang membentang tak terbatas. Baru saja di tempat ini kita bersama-sama menggemakan pujian kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga langit di sekitar kita dipenuhi gemuruh suara takbir, tahlil dan tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita beridul fitri, kembali berbuka dan berharap dapat kembali kepada fitrah dan kesucian. Selama Ramadan kita rela berpuasa, kemudian bersedekah dan mengeluarkan zakatul mal serta zakatul fitri. Kita juga berusaha memperbanyak ibadah ritual seperti salat, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, bermunajat di malam hari, dan berusaha berbuat baik kepada sesama. Semua ini adalah dalam rangka meraih tujuan berpuasa yang paling utama, yaitu agar benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada surat Al-Baqarah ayat 183, Allah menegaskan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan berpuasa atas kamu sebagaimana telah diwajibkan puasa kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang bertakwa. Pada ujung ayat 183 surat Al-Baqarah ini, Allah menegaskan bahwa tujuan ibadah siam Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Talib bin Habib mengatakan bahwa takwa itu adalah al-amalu bi ta'atillah ala nuri minallah, raja'a thawabillah wa tarki ma'asillah ala nuri minallah ma khafata adzabillah. Takwa adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah dengan petunjuk Allah karena mengharap pahala Allah, dan meninggalkan maksiat dengan petunjuk Allah karena takut terhadap azab Allah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Berdasarkan pengertian takwa tersebut dapat difahami bahwa hakikat takwa itu adalah
tumbuhnya ketaatan kepada Allah, baik taat dalam melaksanakan perintah maupun taat dalam menjauhi larangan-larangannya. Sehubungan dengan buah siam Ramadan yang diharapkan bisa menghasilkan pribadi takwa, maka tepat sekali yang dikatakan oleh ulama yang bernama Ibnu Rajab tentang orang yang benar-benar beridul fitri. Ibnu Rajab mengatakan, laisal aitu liman labisal jadid, innamal aitu liman ta'atuhu tazid. Laisal aitu liman tajammala bil libas war rukub, innamal aitu liman hufrat lahu dzunub. Tidaklah dikatakan beridul fitri orang yang berbaju baru, tetapi orang yang benar-benar beridul fitri adalah orang yang ketaatannya kepada Allah semakin bertambah. Tidaklah dikatakan beridul fitri orang yang berbaju baru dan berkendaraan bagus, tetapi orang yang benar-benar beridul fitri adalah orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ungkapan Ibnu Rajab tersebut menunjukkan bahwa orang yang berhasil dalam melaksanakan ibadah siam Ramadan adalah mereka yang ketaatannya kepada Allah semakin meningkat. Setelah Idul Fitri tiba, pada bulan Syawal dan hari-hari berikutnya, ketaatannya kepada Allah tampak dalam ibadahnya sehari-hari yang semakin baik. Misalnya, sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah seperti sholat tahajud dan sholat duha semakin terpelihara dengan baik. Ibadah puasa sunnah seperti puasa Syawal, puasa Senin, Kamis, dan lain-lain dikerjakan secara istiqomah. Sedekah-sedekah sunnah juga tak ditinggalkan. Dan amalan-amalan lain seperti membaca Al-Quran juga dilakukannya secara tertib setiap hari. Inilah beberapa tanda orang yang berhasil meraih takwa dengan semakin meningkatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Kisah, ketika Idul Fitri tiba, anak perempuan Khalifah Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz, meminta kepadanya dibelikan baju baru. Anak tersayangnya itu merasa iri dengan teman-teman sejawatnya yang sudah memiliki baju baru lebaran. Saat itu sang anak mengatakan, "Ayah, semua orang mengenakan baju baru pada saat hari raya ini. Aku juga ingin mengenakannya. Tolong ayah, berikan aku uang untuk membeli pakaian baru." Demikian pinta anak perempuan itu kepada sang ayah. Pada waktu itu, sang khalifah tidak memiliki uang sepeser pun. Namun melihat putrinya memelas, Umar tidak tega. Segera dia memanggil pelayannya agar datang ke Baitul Mal. Tetapi saat itu sang pelayan tidak berangkat. Sang pelayan diam di depan sang khalifah. Lalu sang khalifah penasaran, "Kenapa kamu tidak berangkat? Bukankah aku perintahkan kamu agar datang ke Baitul Mal untuk pinjam uang?" Saat itu rupanya sang pelayan tidak mau dikarenakan khawatir kalau Umar bin Abdul Aziz usianya tidak sampai dengan Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata pelayan tidak setuju dengan rencana Umar itu. Menurutnya, siapa yang akan bisa menjamin seseorang bisa hidup hingga esok hari dan bisa membayar segala utang atau tanggungan yang dimiliki? Saat itu, tiba-tiba Umar terdiam setelah mendengarkan nasihat dari sang pelayan. Dan akhirnya, sang khalifah menyadari kebenaran ucapan sang pelayan itu. Kemudian Umar pun mengurungkan niatnya.
dan hatinya membenarkan bahwa memang hanya Allah saja yang bisa memberikan jaminan kehidupan kepada dirinya. Saat itu kemudian sang khalifah mendekati sang putri, kemudian mengatakan dengan penuh kasih sayang, "Anakku, urungkanlah keinginanmu untuk memiliki pakaian baru. Apakah kamu mau mengenakan pakaian baru sementara ayahmu masuk neraka?" tanya Umar kepada sang putri. Pada saat itu, sang putri pun akhirnya menyadari kondisi ayahnya. Dia memahami jika ayahnya berusaha untuk selalu menjadi pemimpin yang menjalankan amanah. Dalam benak sang putri, Umar bukan sosok ayah yang pelit kepadanya, tetapi semua itu dilakukan oleh ayah karena semata-mata ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hasan Al-Basri menggambarkan tentang sosok muttaqin sejati, bahwa orang yang benar-benar bertakwa adalah teguh dalam keyakinan, tegas tapi bijaksana, tekun dalam menuntut ilmu. Semakin berilmu, semakin merunduk, semakin berkuasa, semakin bijaksana. Tampak wibawanya di depan umum, jelas syukurnya dikala beruntung, menonjol qanaahnya dalam pembagian rizki yang diterima. Senantiasa berhias walau miskin, selalu cermat, tidak boros walau kaya, murah hati dan murah tangan, tidak suka menghina, tidak menghabiskan waktu dalam permainan, tidak berjalan membawa fitnah, disiplin dalam tugasnya, tinggi dedikasinya, terpelihara identitasnya, tidak menuntut yang bukan haknya, dan tidak menahan hak orang lain. Demikian kehidupan orang bertakwa menurut Hasan Al-Basri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita masih hidup dalam suasana pandemi COVID-19. Banyak sekali segi kehidupan yang berubah. Bukan hanya tatanan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, tetapi masalah peribadatan pun mengalami perubahan. Tidak seperti biasa, kini karena tuntutan kesehatan dan keselamatan, sholat berjamaah pun harus memakai masker dan menjaga jarak. Hal ini tak perlu diperdebatkan. Allah Maha Tahu. Allah telah memberikan kemudahan dan tidak mempersulit hambanya. Semoga kita semua tetap dalam ketakwaan, tabah dalam menghadapi musibah, dan tetap bersemangat dalam beribadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera membebaskan kita dari musibah COVID-19 yang masih bersemi di sekitar kita, dan semoga kita senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin untuk dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah hingga akhir hayat kita, sehingga akhir hidup kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.